Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Tini Kaimudin. Hari ini kita akan membicarakan tentang sistem periodik unsur. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita yaitu diharapkan pada pembelajaran kali ini kalian dapat menghubungkan antara konfigurasi elektron dari suatu unsur dengan letaknya dalam sistem periodik. Baik, untuk sistem periodik modern ini disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Ibu akan perkenalkan dulu bahwa dalam sistem periodik unsur itu terdapat 4 blok. Jadi ada blok S, blok P, blok D, dan blok F. Yang mana itu? Mari kita lihat bersama-sama. Jadi, dalam sistem periodik unsur ini terdiri dari golongan dan periode. Golongan itu berarti yang dari atas ke bawah ya. Ya, dari atas ke bawah ini vertikal kita sebut dengan golongan. Sedangkan periode itu yang horizontal dari kiri ke kanan. Jadi, kalau dilihat ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 periode. Nah, baik, kita akan melihat golongan. Jadi, berdasarkan informasi sebelumnya bahwa sistem periodik unsur ini terdiri dari 4 blok, yaitu blok S. Blok S ini ada ini, yang berakhir dengan NS1 dan NS2. Ini ada blok S. Golongan 1A dan 2A. Kemudian ini adalah blok P. Blok P ini berakhir diawali dengan NS dan NP1 sampai NS dan NP6. Kita tahu bahwa orbital P itu jumlah maksimum elektronnya 6. Jadi ini adalah urutannya. Selanjutnya blok D. Blok D itu yang berakhir dengan NS dan N kurang 1D. Seperti itu, ini adalah blok D yang terdiri dari 10. Ya, karena kita tahu ada saat orbital D itu terisi 10 elektron maksimum. Nah, di mana ada 3 di sini yang merupakan golongan yang sama, yaitu golongan 8B. Dimulai dengan 3B. 3B ini adalah NS N kurang 1D 1. Jadi NS2 ya. Sampai berakhir dengan NS2 N kurang 1D10 yang ini. Oke, selanjutnya ini adalah blok F. Blok F ini menunjukkan transisi dalam. Ini adalah lantanida di sini ya, dan aktinida. Baik, selanjutnya kita coba melihat lebih jelas tentang golongan. Nah, golongan unsur ini ditentukan oleh jumlah elektron valensi. Nah, kalau begitu kita harus tahu elektron valensi itu yang seperti apa. Elektron valensi adalah elektron yang terletak pada kulit terluar, di mana golongan-golongan ini dia ditentukan oleh elektron valensi yang berbeda, elektron valensi masing-masing. Mari kita lihat golongan A. Golongan A ini terdiri dari ada 2 blok, yaitu blok S dan blok P, seperti yang sudah ditunjukkan tadi. Untuk blok S berakhir dengan NS, sedangkan blok P berakhir dengan NS dan NP. Jadi, untuk golongan A ini hanya ada 2 jenis elektron valensi yang bisa dihitung berdasarkan orbitalnya, yaitu orbital terluarnya yaitu NS dan orbital NS NP.
Selanjutnya untuk golongan B. Golongan B atau golongan transisi itu terdiri dari blok D yang tadi sudah ditunjukkan. Jadi blok D itu elektron valensinya atau elektron terluarnya berada pada orbital ns(n)-1d. Nah, untuk golongan lantanida dan aktinida itu adalah blok F ya. Ini tidak dibahas saat ini. Nah, sebelum kita melihat contohnya, kita lihat dulu ada aturan khusus pada golongan B, di mana jika jumlah elektron valensinya itu berjumlah 8, 9, dan 10, itu adalah termasuk golongan 8B. Jadi, untuk yang elektron valensi 8 itu berarti berakhir dengan ns2 n-1d6. Jadi ini 2 tambah 6 itu 8. Ya. Nah ini juga 9 itu berarti 2 tambah 7 pada orbital N dan D. Kemudian 10 berarti 2 tambah 8. Nah selanjutnya untuk jumlah elektron valensi 11 ini berarti ns2 n-1d9 itu masuk golongan 1B. Sedangkan yang jumlah elektron valensinya 12 itu masuk golongan 2B. Sebelum kita melihat bagaimana caranya kita menentukan golongan dan periode dari suatu unsur, tentu kita tahu dulu tentang periode. Nah, periode ini ditentukan oleh kulit valensi terbesar. Kulit valensi ini tentunya adalah bilangan kuantum utama yang kita kenal dengan N. Mana yang paling besar, maka itulah periodenya. Baik, mari kita lihat contoh penentuan letak unsur dalam sistem periodik unsur. Natrium dengan nomor atom 11 memiliki konfigurasi 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Nah, elektron valensinya ada pada Ns atau 3s ini ya. 3s ini berarti Ns. Di mana elektronnya tuh hanya satu. Nah, karena elektron valensinya 1 dan berakhir dengan Ns, berarti dia golongan 1A. 1 ini dari elektron valensinya, jumlah elektron valensinya A karena dia berakhir dengan Ns. Oke. Selanjutnya kulit valensi atau kulit terluarnya adalah 3. Di sini kita bisa lihat ini N sama dengan 3 adalah kulit terluar. Maka periodenya adalah periode 3. Selanjutnya coba kita lihat gallium. Gallium dengan konfigurasi yang berakhir dengan 4s2, 3d10, 4p1. Nah, kalau kalian melihat konfigurasi elektron yang berakhir dengan P, berarti ada temannya yaitu S. Nah, maka dia ini sesuai dengan kriteria elektron valensi sebelumnya yaitu Ns, Np. Kita jumlahkan elektronnya. Berarti jumlah elektronnya 3, berarti dia masuk dalam golongan 3A. Ibu ulang lagi, 3 karena jumlah elektron valensinya 3A, karena dia berakhir dengan Ns dan Np. Ini S, ini P. Oke, untuk kulit valensi yang terbesar atau terluar adalah 4, sehingga periodenya adalah periode keempat. Hal yang sama berlaku pada Cl yang berakhir dengan S dan P, seperti itu ya. Nah, sekarang mari kita lihat skandium dengan nomor atom 21. Konfigurasi elektron pada skandium itu berakhir dengan 4s2, 3d1. Nah, karena berakhir dengan S dan D seperti ini ya, maka dia termasuk golongan B atau golongan transisi.
Seperti tadi juga sama, yang 3 ini menunjukkan apa? Elektron valensinya, jumlah elektron valensinya. Nah, sedangkan untuk kulit terluarnya 4, berarti dia masuk periode keempat. Nah, oke. Sekarang satu contoh lagi pada tembaga Cu dengan nomor atom 29. Nah, ini sudah kita bahas sebelumnya bahwa satu orbital, satu elektron pada S tereksitasi pada orbital D sehingga memenuhi aturan penuh. Nah, yang perlu kita lihat di sini adalah jumlah elektron valensinya. Jumlah elektron valensinya ada 11. Nah, berdasarkan aturan khusus sebelumnya tadi yang kita sudah bahas, jika jumlah elektron valensinya 11, maka dia masuk dalam golongan 1B. Oke, selanjutnya kulit valensinya 4, berarti dia masuk dalam periode keempat. Oke, bagaimana sekarang kalau kita mau menentukan golongan dan periode pada ion? Nah, pada ion kita kembalikan dulu ke konfigurasi elektron atom netral. Nah, atom netral nih baru dapat ditentukan letaknya dalam sistem periodik unsur. Misalkan di sini kita mau menentukan golongan dan periode dari ion Al3+. Kalau kita buatkan konfigurasi elektron Al3+, tentu seperti ini karena jumlah elektronnya 10. Nah, maka caranya kita buat dulu konfigurasi elektron dari atom netralnya Al. Karena di sini 13, berarti dia akan memiliki elektron valensi yaitu 3 dari Ns dan Np tentunya. Nah, kalau sudah seperti ini, tentu kita dapat menentukan golongan maupun periodenya. Nah, karena kita sudah tahu elektron valensinya itu ada 3 dan berakhir dengan Sp, maka dia masuk golongan 3A. Selanjutnya untuk kulit valensi terluar tentu adalah 3. Berarti periodenya adalah periode ketiga. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, mari kita coba melihat soal latihan. Nah, mudah-mudahan kamu bisa mengerjakannya. Silahkan. Di sini ada 5 soal. Jadi masing-masing tentu sesuai dengan kajian yang sudah kita pembahasan yang kita sudah bahas, ya. Ini ada 5 soal, silahkan dikerjakan. Sudah hari ini seperti itu saja. Baik, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.